Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai sobat, jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Khattab. Kali ini kita bahas episode 3 dan episode 4. Namun sebelumnya kita lihat dulu cuplikan akhir cerita di episode 2 yang kemarin, di mana para petinggi Quraisy mulai resah dengan kemunculan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun kemudian melakukan pertemuan-pertemuan di antara klan dan keluarga-keluarga mereka untuk membahas isu kenabian Nabi Muhammad SAW yang tujuannya sama, yaitu mengambil sikap untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Sehingga Abu Jahal dan para petinggi Quraisy termasuk Umar bin Khattab berencana akan membahasnya secara serius di Darun Nadwah. Bagaimanakah hasil pertemuan mereka di Darun Nadwah, dan tindakan apakah yang akan mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW? Semuanya akan terjawab di episode 3 dan 4 yang akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, pastikan sobat jangan skip video ini. Gunakan earphone kalian dan selamat menyimak alur ceritanya. Di awal episode 3 ini menampilkan para petinggi Quraisy dari berbagai pemimpin klan, di antaranya Abu Jahal dan Walid al-Mughirah al-Makhzumi dari Bani Makhzum, Utbah bin Rabi'ah dari Bani Abdi Syams, Suhail bin Amr dari Bani Amir, dan Umar bin Khattab yang paling muda dari Bani Adi, serta para tetua Quraisy lainnya sedang bermusyawarah membahas isu kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antara isi musyawarah mereka adalah Abu Jahal meminta untuk bertindak tegas dan memerangi Nabi Muhammad SAW yang dianggapnya telah mengganggu dan memecah belah kepercayaan agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala. Dia juga marah dan kecewa kepada para tokoh yang bijaksana seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ubaidah, dan Abdurrahman bin Auf yang telah ikut bergabung dan melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mempertanyakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, mengapa Muhammad yang dipilih sebagai nabi? Mengapa bukan dia atau petinggi Quraisy lainnya yang lebih kaya dan terpandang? Sementara di luar Darun Nadwah, Amr bin As terkejut dengan kata-kata Bilal yang sangat bijaksana dan cerdas. Menurutnya, budak dengan kecerdasan akan lebih berbahaya daripada budak yang ahli bermain tombak. Walid al-Mughirah lalu berpendapat, dia meminta Abu Jahal menunggu waktu yang tepat untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Sementara Abu Walid atau Utbah bin Rabi'ah berpendapat lebih bijak bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berbohong atas kenabiannya dan menyebarkannya kepada orang lain, sehingga hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena Tuhan tidak perlu pertimbangan siapapun yang dikehendakinya untuk menjadi nabi. Setelah itu Umar bin Khattab pun angkat bicara dan memberikan saran kepada semua petinggi Quraisy. Menurutnya, untuk menghentikan dakwah Nabi SAW harus meminta pamannya sendiri, Abu Thalib, untuk membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Karena hanya pamannya lah yang mungkin bisa didengar Nabi SAW. Saran Umar itu pun diterima oleh para petinggi Quraisy. Tapi Abu Jahal tak terima dengan saran Umar yang tak berpihak kepadanya. Menurutnya, saran Umar telah mempermalukannya di depan Utbah. Dia sangat ambisi untuk menghentikan dakwah Nabi SAW demi jabatan pemimpin suku Quraisy. Dia tidak ingin Nabi SAW mengambil alih kekuasaannya, sehingga dia akan melakukan apapun sampai Bani Hashim berhenti mendukung Nabi SAW. Di sisi lain, Abu Sufyan mempertanyakan sikap Utbah, mertuanya sendiri, pada pertemuan di Darun Nadwah yang bertentangan dengan Abu Jahal. Utbah lalu menjawab, sebenarnya mereka tidak marah dengan Nabi SAW, khususnya Abu Jahal. Dia hanya iri kepada Nabi SAW dari Bani Abdul Manaf dan kedua cabangnya, Bani Hashim dan Bani Abdi Syams, yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Menurutnya, Abu Jahal adalah orang bodoh dan licik, sehingga jika dibandingkan dengan tali sepatu Nabi SAW, maka lebih berharga tali sepatu Nabi SAW daripada Abu Jahal. Hindun lalu datang dan berkata bahwa mereka harus setuju dengan Abu Jahal dan seluruh Quraisy, yakni menentang dakwah Nabi SAW. Sementara Abu Lahab dan istrinya mulai panas dengan dakwah Nabi SAW. terutama Abu Lahab yang masih malu dan terhina ketika seluruh Bani Hashim lebih percaya kepada Abu Talib dibanding dirinya.
Mereka lalu berencana untuk mengganggu dan membuat teror terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, Umar mendatangi rumah adiknya Fatimah Al-Khattab. Dia bertemu juga dengan iparnya Sa'id bin Zaid dan saudaranya sendiri Zaid bin Khattab. Umar lalu menceritakan hasil pertemuannya di Darun Nadwah bersama petinggi Quraisy. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat pamannya Abu Jahal marah. Tapi Zaid tidak peduli dan tidak suka dengan Abu Jahal, meskipun dia adalah pamannya dari sang ibu. Dia tidak suka mengabdi kepada Abu Jahal. Dia lebih memilih mengabdi kepada Umar yang jauh lebih bijaksana dan memiliki pemikiran yang baik untuk menentukan suatu keputusan. Beberapa saat kemudian, istri Abu Lahab melancarkan aksinya. Dia membawa seikat akar kayu dan meletakkannya di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatnya kotor. Abu Bakar dan Utsman bin Affan lalu memberi nasihat kepada kaum muslimin di atas bukit. Dia berkata, "Jangan berkecil hati dengan kelemahanmu dan sedikit jumlahmu, atau dengan kekuatan yang dimiliki petinggi Quraisy dan arogansinya. Demi Allah, di mana tidak ada Tuhan selainnya, apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan akan terjadi. Agama ini akan tersebar hingga titik terjauh di timur dan barat, dan Tuhan akan memberikan kerajaan Persia dan Bizantium. Jangan terlalu dipikirkan, jangan biarkan kebencian kaum Quraisy terhadapmu menyebabkan kau putus asa terhadap mereka. Sikap yang buruk harus dibalas dengan sikap yang baik. Jika tidak, maka musuh akan menang karena berhasil membuat kita sama seperti mereka." Di sisi lain terjadi perbincangan antara Bilal dan Wahsy. Bilal menyayangkan cara Wahsy menyerangnya saat berduel. Menurutnya dia telah keterlaluan. Tapi Wahsy membantah itu dia lakukan hanya untuk menyenangkan tuannya. Terdapat perbedaan pandangan antara Bilal dan Wahsy, di mana Wahsy hanya bisa pasrah dengan nasibnya sebagai seorang budak, dan tidak akan ada harapan baginya memperoleh kehidupan layaknya orang-orang bebas. Sementara Bilal lebih optimis dan memiliki keyakinan untuk bisa merubah dirinya dari kekangan sebagai budak di masa depan. Abu Thalib lalu bertemu dengan para petinggi Quraisy. Walid Al-Mughirah lalu meminta Abu Thalib dengan keras untuk menyampaikan hasil pertemuan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menghentikan dakwahnya. Dia lalu mengancam bahwa petinggi Quraisy akan bertindak sendiri dan membinasakan Abu Thalib beserta kaumnya jika dia tidak menyampaikan pesannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Umar berdiri di pihak petinggi Quraisy, tapi dia tidak setuju dan sangat menyayangkan tindakan yang tidak bermoral para petinggi Quraisy kepada Abu Thalib. Umar lalu berkata kepada Zaid dan Ayas, jika petinggi Quraisy meminta Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, maka sama saja menjatuhkan kehormatan dan menghina Abu Thalib. Sementara orang Quraisy dikenal sangat menjunjung tinggi kehormatan dan persaudaraan. Raihanah kembali membujuk Wahsy untuk menikahinya, namun Wahsy tetap belum bersiap. Utbah bersama Al-Walid lalu bertamu ke rumah Huzaifah. Dia lalu terkejut mendapati Huzaifah sedang makan bersama budaknya bernama Salim. Utbah lalu marah kepada Huzaifah sambil berkata, apa yang akan dikatakan seluruh Quraisy jika mereka tahu anak Utbah pemimpin Bani Abdi Syams makan bersama budaknya. Tapi Huzaifah meminta ayahnya tidak peduli dengan hal tersebut. Mereka kemudian membahas tentang kematian dan hari pembalasan. Tak lama kemudian tercetus kata-kata Huzaifah yang mencerminkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Utbah pun mengetahui jika Huzaifah anaknya telah menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sangat marah, Utbah lalu pergi dari rumah Huzaifah. Abu Lahab lalu melancarkan aksinya, membuang kotoran di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Abu Thalib, Hamzah, dan Abbas datang memergokinya. Abu Lahab lalu meluapkan kemarahannya. Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghina dia dan istrinya dan mengancam mereka masuk neraka. Dia lalu menyalahkan ketiga saudaranya itu karena telah mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib lalu menjawabnya kalau mendiang ayahnya Abdul Muthalib akan sangat sedih melihat perilaku Abu Lahab seperti itu. Hamzah lalu membentak dan mengusir Abu Lahab. Abu Thalib lalu membacakan surah Al-Lahab yang mengancam Abu Lahab dengan neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar.
yang di lehernya ada tali dari sabut. Setelah itu Abu Thalib, Hamzah dan Abbas bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan petinggi Quraisy. Abu Thalib lalu berjanji akan memberikan perlindungan terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak khawatir dengan ancaman petinggi Quraisy. Meskipun mereka memberikan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berhenti dengan dakwahnya. Abu Thalib lalu meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan dakwahnya. Dia berjanji akan melindungi dan tidak akan mengecewakannya. Para petinggi Quraisy kembali melakukan pertemuan di Darun Nadwah untuk membahas sikap penolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Abu Jahal lalu berpendapat kalau Abu Thalib telah gagal dan menolak menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy, sehingga dia berencana akan menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum Bani Hashim. Tapi Umar bin Khattab lalu angkat bicara dan berpendapat bahwa tindakan Abu Jahal hanya akan membawa dampak buruk serta aib bagi kaum Quraisy, karena seluruh orang Arab akan mengecam perbuatan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Bani Hashim. Bagaimanapun kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, juga merupakan pemimpin kaum Quraisy yang tak tergantikan dan harus dihormati. Umar lalu memberi saran untuk tidak melakukan penyerangan terlalu cepat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Bani Hashim, karena tindakan itu hanya akan membuat semua orang berbondong-bondong menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka akan melihat tindakan kekerasan dari kaum Quraisy. Utbah sangat setuju dengan pendapat yang sangat bijaksana dari Umar itu. Dia lalu mengajak petinggi Quraisy untuk membicarakannya lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat kemudian terdengar suara keributan di luar. Ternyata itu adalah Huzaifah yang sedang mengumumkan Salim, budaknya sendiri, yang dia angkat sebagai anaknya atau pewarisnya. Abu Jahal dan Utbah pun sangat marah mendengarnya. Beralih ke perbincangan Bilal dan Wasy. Bilal mengajak Wasy agar percaya dengan ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Wasy tidak peduli dengan ajakan Bilal. Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud lalu bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal lalu memaki Abu Bakar karena dialah semua orang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mengancam akan menghukum Ibnu Mas'ud. Abu Jahal lalu menemui Umar ke rumahnya. Dia memarahi Umar hanya karena Umar berbeda pendapat dengannya. Sementara di rumah Huzaifah, Utbah sang ayah mulai menerima Salim sebagai bagian dari anggota keluarganya. Di sisi lain, Umar dan Khalid bin Walid berlomba balap kuda. Bersama mereka juga ada Ammar bin As, Ayas, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara di rumah Suhail bin Amr bersama kedua putranya Abdullah dan Abu Jandal bersiap akan pergi ke pertemuan. Tapi Abdullah memilih tidak ikut. Suhail lalu memarahinya. Abdullah pun mendebat ayahnya kalau pertemuan itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang dibahas hanya tentang Nabi Muhammad SAW yang tak henti-hentinya. Abdullah juga mempertanyakan berhala-berhala yang disembah ayahnya, yang tidak bisa menolong mereka melawan Nabi SAW. Suhail lalu mengusir Abdullah yang tak berbakti kepadanya. Petinggi Quraisy kembali melakukan pertemuan untuk menyusun rencana menghentikan dakwah Nabi SAW. Setelah berpikir keras dan berdebat, mereka lalu bersepakat akan membuat fitnah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah seluruh masyarakat Quraisy. Usai pertemuan, Walid lalu mempertanyakan ide ayahnya akan membuat fitnah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dia bertanya bagaimana jika fitnah itu tidak bisa dibuktikan dan berbalik masyarakat akan menyerangnya. Sang ayah pun berkata kalau dia sudah tidak tahu dengan cara apa lagi menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah kemudian datang ke rumah Huzaifah. Dia lalu mendapati Huzaifah dan istrinya beserta Salim sedang sholat. Dia sangat terkejut dan marah melihat anaknya telah memeluk Islam. Huzaifah lalu mencoba mengajak ayahnya memeluk Islam dengan dibacakan surah Al-Quran oleh Salim. Namun Utbah sang ayah tidak juga sadar. Tak lama kemudian Suhail, Abu Sufyan, Hindun, dan Walid datang. Semua lalu memaki dan mengutuk Huzaifah beserta istrinya yang telah memeluk Islam. Para petinggi Quraisy lalu menjalankan rencananya. Suhail bin Amr bersama Abu Lahab kemudian menyebarkan kepada masyarakat Quraisy fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir.
Mereka menyuruh seluruh masyarakat agar tidak percaya dengan ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyeru untuk ikut menghentikannya. Setelah itu Suhail lalu bertemu kedua anaknya. Abdullah lalu menasihati ayahnya bahwa fitnah yang dia sebarkan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja akan menyerang balik kepadanya. Karena sebelumnya ketika kedua anaknya masih muda, ayahnya selalu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dipercaya, baik, murah hati, dan jujur. Tapi kini ayahnya justru tiba-tiba menuduhnya sebagai penyihir dan pembohong. Oke sobat, ini adalah bagian akhir episode keempat ini. Pasti kalian semua penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Kita akan sambung lagi pada episode selanjutnya, yaitu episode 5 dan 6. Untuk itu ikutin terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.